Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nature akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu sistem pemanas air dengan PID control berbasis IoT yang kita beri nama Smart Kettle. Perkenalkan, nama saya Ali Hadi Wijaya, absen 4. Perkenalkan, nama saya Adika Putri, absen 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Ramadan, biasa dipanggil Faris, dari nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhtu Bagus Ramawijaya dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Denarsi Utomo dari absen 8. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi IoT mendorong penerapan smart home untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Namun, sistem pemanas air umumnya masih manual, sehingga kurang efisien dan tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh. Oleh karena itu, dirancang sistem pemanas air otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor DS18B20 yang mampu mengatur dan memantau suhu air secara real time melalui aplikasi Blink, sehingga penggunaan energi lebih hemat dan pengoperasian lebih praktis. Solusi dari permasalahan pemanas air manual adalah dengan merancang sistem pemanas air otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama. Pada rangkaian ini, sensor suhu DS18B20 digunakan untuk mendeteksi suhu air secara real time. Kemudian, data suhu ditampilkan melalui LCD I2C dan dikirim ke aplikasi Blink melalui untuk mengaktifkan atau mematikan elemen pemanas sesuai batas suhu yang ditentukan pengguna. Dengan sistem ini, pemanas air dapat bekerja otomatis, menjaga suhu tetap stabil, dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh, serta lebih efisien dalam penggunaan energi. Selanjutnya, rancangan dari proyek yang kita buat. Rancangan ini bekerja dengan sistem PID control dan ESP32 sebagai pengendali utama yang membaca suhu air melalui sensor DS18B20. Nilai suhu ditampilkan pada LCD I2C sebagai informasi bagi pengguna. Berdasarkan suhu yang terdeteksi, ESP32 mengontrol modul relay untuk menyalakan atau mematikan elemen pemanas. Jika suhu masih di bawah set point, pemanas aktif dan akan mati otomatis saat suhu sudah tercapai. Dengan rangkaian ini, pemanas air dapat bekerja secara otomatis, menjaga suhu tetap stabil, serta lebih efisien dan mudah dikendalikan. Selanjutnya, di sini kita menggunakan PID control sebagai pengontrol utamanya. Berdasarkan hasil percobaan sistem kontrol suhu dengan metode PID, penggunaan parameter KP yaitu 8, KI 0,2, dan KD 2 menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai set point suhu 35 derajat Celcius dengan respon yang cukup stabil. Nilai KP yang relatif besar membuat sistem cepat merespon perubahan suhu, sehingga waktu untuk mendekati set point menjadi lebih singkat. Penambahan KI berfungsi mengurangi error steady state, sehingga suhu aktual dapat bertahan mendekati set point tanpa selisih yang signifikan. Sementara itu, nilai KD membantu merejam lonjakan atau overshoot dan oscilasi, sehingga perubahan suhu menjadi lebih halus dan tidak berfluktuasi tajam. Secara keseluruhan, kombinasi parameter PID ini menghasilkan sistem pemanas yang responsif, stabil, dan sesuai untuk pengendalian suhu otomatis. Selanjutnya, hasil simulasi akan kami tampilkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Hadi Wijaya, absen 4. Saya Adika Putri Desmastian absen 2. Kenalkan, nama saya Muhammad Faris Ramadan, biasa dipanggil Faris, nomor absen 14. Saya Denarsi Utomo, nomor absen 8. Dan teman kita satu lagi, Muhtu Bagus Ramawijaya, absen 17, yang berhalangan hadir karena sedang pulang kampung. Di sini kita akan mensimulasikan hasil dari proyek kami, yaitu sistem pemanas air berbasis IoT yang kita beri nama Smart Kettle. Oke, sebelum masuk pada sesi simulasinya, saya akan menjelaskan tentang apa aja alat yang kami pakai. Yang pertama ada ESP32 sebagai kontroler utamanya, mikrokontroler utama. Dan di dalam boxnya sini itu kita setting dengan kontrol PID agar hasil dapat lebih halus dan presisi. Selanjutnya memakai display 16x2 I2C untuk menampilkan data yang kami dapatkan. Selanjutnya ada relay
yang berguna untuk mematikan dan menyalakan sistem menggunakan sistem mekanisme. Selanjutnya ada toggle switch 3 posisi di mana kita gunakan untuk mengatur mode yaitu warm dan heat. Lalu ada pemanas utamanya yaitu ada kettle-nya atau teko pemanas yang kami masukkan dalam sistem kami. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang atau kami simulasikan tentang project kami hari ini. Ya, di sini adalah simulasi dari alat kami. Di sini untuk temperatur terbaca di 27,8 derajat Celcius. Alat kami mempunyai 2 mode. Yang pertama adalah mode warm dan yang kedua mode heat. Mode warm digunakan untuk menghangatkan, yang mana jika suhu di bawah 35 derajat, maka pemanas akan hidup. Dan jika suhu di atas 35 derajat, maka pemanas akan mati. Sistem itu berjalan seterusnya sampai sistem dimatikan. Untuk selanjutnya adalah mode heat atau mode mendidihkan atau memanaskan. Di mode ini kita atur set point di angka 98 derajat Celcius, di mana jika suhu air sudah mencapai 98 derajat Celcius, maka sistem akan mati. Kalau kita turunkan ke bawah switchnya, maka mode akan masuk ke warming, dan ini adalah tampilan untuk pemanasnya. Maka pemanas hidup, warming. Di sini suhu akan mencapai 35 derajat. Jika suhu sudah mencapai 35 derajat, maka pemanas akan mati. Dan tampilan berubah dari warm menjadi standby. Dapat dilihat dari simulasi yang baru saja kami lakukan. Di suhu 32 derajat, sistem pemanas akan mati. Sedangkan set point kami berada di 35 derajat. Hal ini memang kami sengaja lakukan pada sistem coding kami. Dikarenakan jika pemanas mati di 30 derajat, maka suhu atau temperatur air akan tetap naik. Dikarenakan pemanas atau wadahnya stainless, jadi panas tetap akan memanaskan si air. Maka dari itu kami set di 30 derajat agar suhu tetap berada pada sistem 35 derajat Celcius. Lalu sekarang kita akan mencoba mensimulasikan pada saat mode heat, dan di mana selektor akan diarahkan ke atas. Di sini mode akan tertampil mode heat dan pemanas mode heating, yang mana pemanas akan menyala. Di mode ini sistem akan mematikan pemanas pada saat suhu sudah mencapai 38 derajat Celcius. Bisa dilihat dari simulasi yang kami lakukan pada saat mode heat, sistem di temperatur 98 derajat Celcius, sistem pemanas akan mati, yang mana itu sesuai dengan set point yang kami atur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paris tentang pengendalian jarak jauh berbasis IoT melewati aplikasi Blink. Pada alat yang telah kita buat juga sudah berbasis IoT yang dapat dikendalikan lewat jarak jauh menggunakan web yang bernama Blink. Di sini kita bisa mengontrol alat tersebut lewat web Blink melalui HP atau laptop. Di sini kita bisa melihat pendeteksi sensor suhu di sini melalui layar display yang terdapat pada web Blink. Pada tampilan mode di sini menunjukkan mode pada sistem yang akan digunakan. Misal kita ingin menggunakan pada sistem warm atau penghangat.
kita klik pada sistem worm di sini. Nah, pada mode di sini tampilannya akan berubah menjadi worm mode dan status akan berubah menjadi standby. Di sini status pada web link di sini masih standby dikarenakan batas suhu worm telah melebihi 35 derajat Celcius. Yang berarti pada sistem di sini akan mati dan status di sini merubah tampilan dari worm menjadi standby. Ketika kita ubah menjadi heat atau pemanas, maka mode di sini akan merubah menjadi heat mode dan status akan berubah juga menjadi heating. Pada sistem penghangat, kita bisa mengubah set point sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita setting pada 35 derajat Celcius. Ketika kita ingin menggunakan atau mengontrol melalui jarak jauh, di sini kita merubah switch dari yang sebelumnya manual menjadi remote. Di sini kita bisa mengontrol alat tersebut melalui jarak jauh. Berdasarkan hasil percobaan sistem kontrol suhu dengan metode PID, penggunaan parameter KP yaitu sama dengan 8, KI sama dengan 0,2, KD sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai set point suhu sehingga set point-nya yaitu sama dengan 35 derajat. Dengan respon yang cukup stabil. Nilai KP yang relatif besar membuat sistem cepat merespon perubahan suhu, sehingga waktu untuk mendekati set point menjadi lebih singkat. Penambahan KI berfungsi mengurangi error steady state sehingga suhu aktual dapat bertahan mendekati set point tanpa selisih yang signifikan. Sementara itu, nilai KD membantu meredam lonjakan atau overshoot dan osilasi sehingga perubahan suhu menjadi lebih halus dan tidak berfluktuasi tajam. Secara keseluruhan, kombinasi parameter PID ini menghasilkan sistem pemanas yang responsif, stabil, dan sesuai untuk pengendalian suhu otomatis. Sekian hasil simulasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan analisa rangkaian, sistem pemanas air otomatis berbasis IoT ini mampu bekerja dengan baik dalam mengatur dan menjaga suhu air sesuai set point yang ditentukan. PID Control ESP32 berfungsi efektif sebagai pusat kendali dengan membaca suhu dari sensor DS18B20 dan mengontrol relay untuk mengaktifkan atau mematikan elemen pemanas lebih presisi. Tampilan suhu pada LCD serta pemantauan melalui aplikasi Blink memudahkan pengguna dalam memonitor sistem secara real-time. Selain memonitor suhu, aplikasi Blink juga digunakan untuk kontrol jarak jauh. Dengan demikian, rangkaian ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kenyamanan pengguna dibandingkan sistem pemanas air manual. Dan untuk saran, untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan seperti sensor level air atau proteksi arus berlebih untuk mencegah kerusakan pada pemanas. Selain itu, penggunaan metode kontrol yang lebih fleksibel seperti fuzzy logic dapat diterapkan fungsionalitas sistem lebih optimal. Integrasi dengan sumber energi terbarukan, serta peningkatan antarmuka aplikasi juga dapat menjadi pengembangan agar sistem lebih efisien dan ramah pengguna. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.